Halo teman-teman, kembali berjumpa di channel Oktapadita. Baik, pada kesempatan ini kita melanjutkan seri selanjutnya dari materi Trisakti pada bagian yang ketiga. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengetahuan umum komputer, tentang jaringan komputer, dan yang terakhir adalah terkait tentang pemrograman. Baik, kita lanjut. Nomor 1, sebuah laptop diatur dalam resolusi 1920 dikali 1080, termasuk dalam standar tampilan jenis A VGA, B Full High Definition, C Quad High Definition, atau KD Ultra High Definition. Jawabannya adalah B, yaitu Full High Definition. Jadi kalau Full High Definition, resolusinya itu 1920 kali 1080. Untuk VGA, Video Graphic Array, dia 640 kali 480. XGA atau Extended Graphic Array 1024 kali 768. QHD itu Quad High Definition 2560 kali 1440, dan UHD atau Ultra High Definition yaitu 3840 dikali 2160. Nomor 2, berapakah standar refresh rate untuk layar laptop? A 60 Hz, B 80 Hz, C 100 Hz, atau KD 120 Hz. Jawabannya adalah A 60 Hz. Jadi apa refresh rate? Refresh rate itu salah satu spesifikasi pada komponen panel display atau layar ya teman-teman, yang mengukur seberapa sering sebuah frame ataupun gambar pada layar itu diperbaharui atau dengan lain di refresh setiap detiknya. Jadi dengan kata lain, kalau dia 60 Hz berarti mampu menampilkan 60 gambar, potongan gambar itu di setiap detiknya. Lanjut nomor 3. Apakah nama perintah yang digunakan untuk mengetahui permasalahan terkait tampilan dan kualitas video pada operating system Windows? Apakah ARECEdit, BMSconfig, CDXDEC, atau KD Task Manager? Jawabannya adalah C, DXDEC atau DirectX Diagnosis. Jadi ini digunakan untuk, jadi cara untuk menggunakannya teman-teman tinggal di run ya, perintah run, kemudian teman-teman ketikkan di XDiag, maka itu akan muncul untuk mengetahui kualitas video, bukan hanya video juga suara di situ. Kalau RecEdit itu ada registry editor, apabila ingin melakukan perubahan atau updating registry. Kemudian MSconfig ini untuk konfigurasi terkait booting ya, startup, service, dan keterangan-keterangan yang lain terkait perintah-perintah dalam Windows. Kemudian Task Manager, pasti teman-teman sudah tahu ya secara umum, ini untuk mengetahui program dan service apa yang sedang running, ataupun kita sedang akan mematikan sebuah software ataupun perintah secara langsung bisa lewat Task Manager. Nomor 4, komponen apakah yang menyediakan power atau daya ke CMOS saat komputer dalam posisi off? A. Lithium baterai, B. POS, C. Power supply, atau KD bias. Jawabannya adalah lithium baterai ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat CMOS itu kan complementary metal oxide semiconductor. Dia itu sebuah chip yang menyimpan sebuah komponen yang menyimpan data yang diperoleh dari BIOS ini. Jadi settingan daripada BIOS, misalnya dari kecepatan CPU-nya, kapasitas hard disk, current time date, dan lain-lain teman-teman. Jadi kalau komputer on, dengan kata lain ada aliran listrik, maka CMOS itu akan mendapat power dari power supply. Jadi kalau CMOS ini, konfigurasi yang ada di BIOS ini teman-teman, dia tersimpan dalam EEPROM atau Electrical Erase Programming Read Only Memory. Jadi dia itu bisa ditimpa lah istilahnya, bisa diproses, dihapus, kemudian ditulis kembali itu di BIOS. Kemudian CMOS ini yang menyimpan konfigurasinya. Kalau on menggunakan power supply, kalau dia posisi off dia akan mengambil lithium baterai. Ini yang sering kita dengar, kadang kan kita harus mengganti baterai CMOS-nya kalau salah satu indikator yang paling gampang ketika settingan waktu dan tanggal di komputer ataupun laptop teman-teman sudah tidak sesuai dengan yang
keadaan yang terbaru. Jadi biasanya kita ganti dengan baterai CMOS-nya. Oke, selanjutnya nomor 5. Apakah nama proses untuk memodifikasi dan memperbaharui BIOS dalam artian updating, erasing, and rewriting? Apakah ArcEdit, B. Optimize, C. Turn up, atau KD flashing? Jawabannya adalah C ya teman-teman, itu flashing. Pertama, kalau kita melihat historinya, BIOS itu pertama tersimpan dalam chip ROM ya, atau read only memory, jadi tidak bisa diapa-apakan, hanya bisa dibaca saja. Kemudian generasi selanjutnya dia masuk pada PROM atau programmable ROM ya. Jadi kita bisa melakukan modifikasi BIOS teman-teman. Kemudian generasi selanjutnya BIOS itu ada yang namanya seperti yang saya sudah jelaskan di soal sebelumnya, yaitu EEPROM, yaitu Electrically Erasable Programmable ROM. Jadi di sini kita bisa updating BIOS lewat erasing dan rewriting biasanya firmware-nya. Jadi nomor 5 jawabannya itu adalah C, yaitu flashing. Nomor 6. Manakah komponen motherboard berikut yang digunakan CPU untuk berkomunikasi dengan memori utama atau RAM? Apakah A. Short bridge, B. BIOS, C. Not bridge, atau KD PCIe? Jawabannya adalah C, yaitu Not bridge ya teman-teman. Jadi Not bridge ini yang bagian ataupun komponen chip ya di motherboard yang akan melakukan koneksi ke peralatan yang melakukan transfer data dengan kecepatan tinggi. Misalnya lewat PCI Express ataupun lewat RAM. Sedangkan short bridge ini adalah dia koneksinya ke seluruh peralatan controller secondary. Misalnya lewat yaitu USB, SATA, Firewire, dan lain-lain. Tetapi teman-teman pada saat ini memang sudah banyak apalagi prosesor Intel ya yang sudah memasukkan North Bridge itu, komponen North Bridge itu di dalam bagian daripada CPU-nya, yaitu dia jadi sudah terintegrasi. Nomor 7, manakah tipe malware berikut yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa bantuan host atau user? Apakah A. virus, B. worm, C. trojan, atau KD rootkit? Jawabannya adalah B ya teman-teman, worm. Worm itu sejenis malware yang mampu mereplikasi tanpa bantuan host, jadi dia tidak perlu dieksekusi oleh dalam hal ini pengguna ya, berbeda dengan virus. Jadi dia bisa mereplikasi atau memperbanyak dirinya dengan bantuan host ataupun user. Sedangkan trojan dia melakukan fungsi berbahaya di balik sebuah sistem, jadi dia membuka sebuah jalur, sebuah backdoors, dan kemudian biasanya dia membuka jalur remote untuk akhirnya dari luar bisa mengakses sistem yang ada di dalam. Sedangkan rootkit itu digunakan untuk mendapatkan akses amin ataupun root daripada sebuah sistem komputer. Nomor 8, suatu saat Anda dihubungi oleh pihak yang mengaku dari bank dan meminta nomor rekening, nomor identitas yaitu KTP, dan nomor telepon. Hal ini adalah bagian dari bentuk kejahatan yang dinamakan A. spam, B. virus, C. trojan, atau KD social engineering. Jawabannya adalah D ya teman-teman, social engineering. Jadi social engineering merupakan bentuk manipulasi kepada seseorang untuk mengumpulkan informasi penting yang akan digunakan dalam cybercrime. Nomor 9, prosesor Intel Pentium X86 dapat menjalankan software berapa bit? Apakah A32, B64, C32 dan 64, atau KD 126 bit? Jawabannya adalah hanya 32 bit, A ya teman-teman. Jadi X86 itu merujuk pada prosesor dengan kapasitas 32 bit. Kalau 64 bit itu biasanya langsung X64. Sehingga prosesor X86 ini hanya bisa menjalankan software dengan arsitektur 32 bit. Nomor 10, berapakah kapasitas maksimal DDR-RAM yang dapat digunakan oleh prosesor dengan arsitektur 32 bit? Apakah A 4 GB, B 8 GB, C 64 GB, atau KD 128 GB?
Jawabannya adalah A ya teman-teman, 4 GB. Jadi kalau prosesor x86 ataupun 32 bit, dia hanya dapat mengalamatkan maksimal 4 GB memori DDR. Sedangkan kalau dia 64 byte, secara teori dia bisa mencapai 256 terabyte. Tetapi biasanya yang ada di pasaran tergantung pada jenis OS yang ada. Jadi misalnya antara Windows 10, kemudian misal Windows 7 dan yang lain-lain, itu terkadang beda kapasitas maksimalnya. Tapi secara teori dia bisa mencapai 256 terabyte. Selanjutnya nomor 11 sampai nomor 20 terkait dengan materi jaringan komputer. Nomor 11. Protokol apakah yang menggunakan port 21? Apakah A. SSH, B. FTP, C. Telnet, ataukah D. HTTP? Jawabannya adalah FTP ya teman-teman. File Transfer Protocol. Dia menggunakan port 21. Kalau Secure Shell atau SSH menggunakan port 22, Telnet menggunakan port 23, dan HTTP menggunakan port 80. Saya rasa ini port-port yang umum yang digunakan, sehingga kalau saya boleh menyarankan teman-teman untuk bisa menghafalnya. Nomor 12, manakah pilihan protokol berikut yang digunakan untuk streaming media atau video? A. TCP, B. RDP, C. UDP, atau D. DHCP? Jawabannya adalah UDP atau User Datagram Protocol. UDP ini lawan daripada TCP ya teman-teman. UDP ini dia bersifat connectionless, jadi tidak perlu ada proses handshaking, sehingga peluang data ketika dalam perjalanan itu hilang, peluangnya itu sangat besar teman-teman. Berbeda dengan TCP yang harus bersifat connection, jadi dia ada suatu proses yang namanya handshaking terlebih dahulu. Kemudian dari handshaking itu ada namanya acknowledgement. Makanya dia kalau UDP dia bersifat unreliable, jadi tidak ada nomor pengurutan. Tetapi kalau TCP dia bersifat reliable, jadi ada nomor urutnya. Jadi data yang dikirimkan secara berurut, ketika tiba pun dia harus secara berurut. Dan UDP ini dia mengutamakan kecepatan data, biasa digunakan untuk streaming video ataupun fasilitas real-time lainnya. Jadi misalnya kalau teman-teman video call dan aplikasi-aplikasi video yang lain-lain itu biasanya menggunakan protokol UDP. Nomor 13. Pengguna dapat menerima email tetapi tidak bisa mengirimkan emailnya. Protokol manakah yang kemungkinan tidak dikonfigurasi dengan baik? Apakah A. POP3, B. FTP, C. SMTP, atau D. SNMP? Jawabannya adalah C ya teman-teman, SMTP. SMTP ini Simple Mail Transfer Protocol. Jadi dalam proses pengiriman dan penerimaan email ada dua protokol yang bekerja, yaitu SMTP dan POP3. POP3 ini adalah Post Office Protocol. Jadi kalau SMTP berhubungan dengan pengiriman, kalau POP3 ini berhubungan dengan penerimaan. Kemudian FTP ini File Transfer Protocol, ini untuk pengiriman files ke remote komputer. Sedangkan SNMP ini adalah Simple Network Management Protocol, digunakan untuk pengaturan host di dalam jaringan. Jadi nomor 13 jawabannya tadi adalah C, yaitu SMTP. Nomor 14, manakah yang menjadi alamat loopback untuk alamat IP versi 6? Apakah A127.0001, B.2.21, C. FE80.2.2/10, atau D.2.20? Jawabannya adalah B.2.21 ya teman-teman. Jadi kalau untuk IP versi 6.2.21, kalau untuk IP versi 4 adalah 127.0.0.1. Nomor 15. Apakah nama protokol yang menjamin pertukaran data atau komunikasi secara aman? A. FTP, B. Telnet, C. SMTP, atau D. SSH? Jawabannya adalah SSH atau Secure Shell. Jadi yang akan menjamin pertukaran antara satu host dengan host yang lain secara aman itu menggunakan protokol SSH. Nomor 16.
Bluetooth beroperasi pada frekuensi berapa? A 900 MHz, B 11 GHz, C 2,4 GHz, atau D 5 GHz? Jawabannya adalah C, yaitu 2,4 GHz. Bluetooth beroperasi pada frekuensi ini dengan jarak jangkauan yang terbatas ya teman-teman. Maksimal dia bisa secara teori adalah 10 meter. 17. Apakah nama protokol yang mengubah alamat IP menjadi alamat hardware atau dengan kata lain alamat MAC address? Apakah A DNS, B ARP, C RARP, atau D DHCP? Jawabannya adalah ARP ya teman-teman, yaitu Address Resolution Protocol. Jadi ARP ini dia akan mengubah alamat IP menjadi alamat hardware ataupun MAC address. Nomor 18. Apakah nama perangkat yang berfungsi untuk meneruskan paket ke satu atau beberapa segmen jaringan yang berbeda berdasarkan tabel internalnya sehingga bisa menentukan jalur atau path terbaik? Apakah A router, B bridge, C hub, atau D switch? Jawabannya adalah A, yaitu router. Jadi router fungsinya itu untuk menghubungkan network yang berbeda segmen. Berbeda segmen artinya misalnya kita menggunakan kelas C ya teman-teman. Jaringan yang pertama menggunakan 192.168.1.0, sedangkan jaringan yang kedua menggunakan 192.168.10.0. Ini kan sudah berbeda jaringannya, alamat networknya berbeda. Sehingga fungsi router itu adalah untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda berdasarkan tabel yang dia miliki, yaitu tabel routingnya. Sehingga setiap paket yang akan melewati router itu dia bisa keluar ataupun bisa diteruskan dengan jalur yang terbaik. Kalau B, C, dan D yaitu bridge, hub, dan switch itu adalah untuk mengkoneksi host ataupun end device yang berada dalam satu jaringan ataupun dalam satu alamat network. Nomor 19. Manakah alamat IP berikut yang tidak bisa digunakan untuk alamat DNS server di internet? A 192.186.12.2, B 18.33.66.254, C 155.118.63.11, atau D 10.25.11.33. Baik, jawabannya adalah D, yaitu 10.25.11.33. Jadi fungsi daripada DNS itu adalah mengubah hostname menjadi alamat IP address ya teman-teman. Jadi ketika terhubung dengan internet, maka DNS server itu perlu yang namanya alamat IP public. Dan di video-video saya yang sebelumnya saya sudah membahas panjang lebar tentang bagaimana konsep IP address, silakan teman-teman lihat. Dan pada kesempatan ini pada nomor 19, alamat 10.255.11.33 ini adalah alamat private di kelas A. Nomor 20. Manakah protokol berikut yang menjamin keamanan ketika melakukan komunikasi ataupun transaksi melalui web browser? Apakah ASFTP, BSSH, CHTTP, atau D HTTPS? Jawabannya adalah D ya teman, HTTPS. Ini adalah HTTPS ini adalah versi protokol versi amannya dari HTTP. Kata S ini adalah secure ya. Jadi dia berfungsi mengirimkan data dari web browser kita ke website tujuan. Jadi mengapa dia menjadi aman? Karena data yang dikirimkan itu dienkripsi terlebih dahulu. Kalau teman-teman lihat ya, kalau teman-teman buka web browser terus mengetikkan URL-nya, dan di samping URL itu ada kebetulan saya menggunakan Google Chrome. Di sini kalau dia gembok seperti ini ya, ada gembok, logo gembok seperti ini, itu artinya adalah aman. Artinya website yang kita tuju sudah menggunakan HTTPS. Kalau dia masih menggunakan tanda seru seperti ini, dia masih perlu konfirmasi. Atau dengan kata lain ini belum tidak aman. Dan apalagi kalau dia segitiga merah dan tanda seru itu artinya tidak aman atau berbahaya. Nomor 21, jadi nomor 21 sampai nomor 30 adalah terkait dengan materi pemrograman. Baik, nomor 21 ada potongan program seperti ini ya teman-teman.
Yang ditanya adalah apabila input angka 2, jadi kita masukkan angka 2, maka hasilnya adalah jawabannya adalah C, yang 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama 4, 2 kali 3 sama dengan 6. Mari kita bedah programnya. Jadi teman-teman, pada saat ini kita mulai dari sini ya. Jadi ada kata scanner. Scanner ini untuk Java, dia akan membaca nilai yang diinputkan. Jadi dia namanya itu dia kasih nama adalah in ya teman-teman. Kemudian jadi di sini user akan input angka 2. Integer n, jadi di variabel n. Kemudian nilai n ini diisi dengan inputan yang ada di scanner tadi. Sudah pasti n itu adalah nilainya 2 ya teman-teman. Jadi next integer ini teman-teman tidak usah bingung, itu artinya suatu program di Java yang digunakan untuk mentranslasikan nilai masukan itu dalam bentuk bilangan integer. Kemudian ada mulai perulangan di sini, yaitu menggunakan for. Untuk integer i ada sebuah variabel baru i sama dengan 1, dan dibandingkan apabila i kurang dari sama dengan 3 i++, maka sistem out println n plus, kemudian ada tanda kutip x ataupun kali ya teman-teman, kemudian tambah lagi i plus, kemudian tanda petik, dan seterusnya. Nah, yang perlu teman-teman tahu, tanda plus ini adalah fungsi untuk menghubungkan string ya, ataupun menghubungkan bilangan juga yang akan ditampilkan di layar, sehingga hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi kita mulai di sini looping yang pertama, nilai n itu sudah pasti 2. Kemudian i kita mulai dari 1 ya. I dari 1. Kemudian kita masuk pada kondisinya. Apakah i kurang dari sama dengan 3? 1 kurang dari sama 3, true ya, betul. Baru di sini i++, berarti 1 ditambah 1 ya. Hasilnya di sini i sudah menjadi 2. Kemudian ke bawah sini ya, sistem out println cetak. Artinya adalah, lihat sini teman-teman, ini adalah n. N itu nilai sini 2. Ini tambah ini artinya adalah untuk menggabungkan ya. Tambah x, yaitu huruf kali sebenarnya di sini. Ini. Kemudian angka 1 ini diambil dari i, ini ya teman-teman. I kan ini di sini ya. Nah, perlu teman-teman perhatikan, i yang muncul di sini adalah nilai i sebelum ditambah. Jadi nilai i yang pertama. Jadi i pertama kali dibaca di sini. Jadi i++ ini setelah satu proses looping ini berjalan, dia baru bertambah. Jadi jangan sampai keliru ya teman-teman. Kemudian kita lihat di sini ada sama dengan. Di sini muncul sama dengan. Baru 2 ini diperoleh dari mana? 2 ini diperoleh dari i dikalikan dengan n. Berarti i itu nilainya adalah 1 dikalikan n, yaitu 2. Hasilnya adalah 2. Looping selanjutnya nilai i sudah menjadi berapa teman-teman? Nilai i sudah menjadi 2 ya. Jadi looping kedua n-nya tetap, i-nya sudah menjadi 2. Kemudian masuk lagi kondisi apakah 2 kurang dari sama dengan 3. Ternyata dia benar, i++, berarti 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Cetak 2 itu dari n ini. Kemudian 2 yang kedua itu dari i di sini nilainya sudah 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan i kali n. I-nya adalah 2, n-nya adalah 2. Hasilnya adalah 4. Kita masuk looping yang ketiga. Sama ya teman-teman, n2, i di sini sudah menjadi 3. Di sini ya. Dia turun ke sini. Kemudian apakah 3 kurang dari sama dengan 3? True. I-nya bertambah, cetaknya 2 kali 3 itu hasilnya 6. Looping yang keempat, n itu tetap 2. I-nya sudah menjadi 4. Hasil ini ya teman-teman. Terus ditanya apakah 4 kurang dari sama dengan 3? Oh, itu false. Dan akhirnya proses perulangan itu berhenti. Jadi yang dicetak adalah 1, 2, dan 3. Oke, itu ya teman-teman. Lanjut nomor 22. Pada Java ataupun bahasa pemrograman Java, apakah nama kelas yang menyediakan fungsi-fungsi untuk membaca dan mengambil input dari pengguna? A. Print, B. Scanner, C. Println, atau D. System.out. Jawabannya adalah scanner ya teman. Kita sudah bahas di sebelumnya.
Dia itu kelas yang menyediakan fungsi-fungsi untuk membaca dan mengambil input dari pengguna. Kalau print dan printlen itu adalah untuk menampilkan karakter di layar. Sistem out ini merupakan salah satu sintaks untuk menampilkan sesuatu juga di layar. Nomor 23. Apakah elemen markup yang pertama kali muncul dalam setiap halaman web page HTML5? Apakah A. tanda seru HTML, B. tanda seru doc type HTML, C. HTML5, D. HTML? Jawabannya adalah B ya teman-teman, yaitu ada tanda seru sini doc type atau HTML. Jadi dalam perkembangannya HTML sampai saat ini adalah HTML5. Dalam setiap web page untuk HTML5 dia menggunakan doc type seperti ini. Jadi itu adalah sebuah tag elemen markup yang pertama kali muncul. Kemudian nomor 24. Berikut manakah yang merupakan 3 tag doc level yang wajib digunakan dalam setiap dokumen HTML? A. HTML title body, B. HTML div ID, C. HTML head body, atau D. HTML head dan elemen. Jawabannya adalah C ya, HTML head dan body. Jadi kurang lebih teman-teman untuk mendapatkan sebuah file yang HTML yang baik, jadi dia ada HTML di sini, ada headnya di sini, dan ada bodinya. Jadi kalau di head itu ada meta informasinya, title-nya juga di sini, sedangkan bodinya itu adalah terkait dengan konten yang ada. Selanjutnya nomor 25. Apakah tag elemen HTML untuk menampilkan ukuran heading yang terbesar? Apakah A head, B H1, C H6, atau D heading? Jawabannya adalah B, yaitu H1. Jadi ukuran heading terbesar secara berurut itu dari H1 sampai H6. Ini saya sudah coba ya teman-teman. Jadi H1 itu yang terbesar, kemudian secara hierarki dia mengecil sampai H6. Nomor 26. Manakah tag elemen HTML berikut yang benar untuk membuat sebuah hyperlink? Apakah A, B, C, ataukah D? Jawabannya adalah A ya. Jadi format ataupun tag elemen sintaks untuk sebuah HTML untuk membuat sebuah hyperlink. Jadi ahref tujuannya di mana? Kemudian ini adalah karakter ataupun bagian yang akan muncul yang akan kita klik nanti. Nomor 27. Manakah tag HTML berikut yang merupakan unsur elemen tabel? Apakah A. tabel TR dan TT, atau B. TH, TR, dan TD, atau C. T-head, body, dan TR, atau D. yaitu tabel, head, dan T-foot? Jawabannya adalah B, yaitu TH, TR, dan TD. Jadi TH teman-teman untuk mendefinisikan tabel header atau judul pada masing-masing field. Kemudian TR ini adalah row untuk mendefinisikan baris, dan TD yaitu untuk mendefinisikan tabel data ataupun cell. Jadi contohnya seperti ini ya, kalau kita akan membuat sebuah tabel yang terdiri dari 3 kolom dan 2 baris, di mana baris yang pertama itu adalah judul fieldnya. Jadi kita definisikan dulu ada 2 baris, ini TR ya teman-teman. TR yang kedua, TR yang pertama ini ditutup, TR yang kedua ini dan ditutup. Kemudian masing-masing judul kita beri T-head, ada 3, 1, 2, dan 3, itu nama, umur, dan alamat. Kemudian baris selanjutnya adalah isinya, itu TD, kita beri juga 3 karena sesuai judulnya juga ada 3. Nomor 28, manakah tag elemen HTML berikut yang digunakan untuk menaruh gambar pada halaman webpage tentunya? A. img href prakom.gif, kemudian alt tanda kutip penata komputer, atau B. img alt tanda kutip penata komputer lalu prakom.gif/img, atau img src prakom gif alt penata komputer, dan D. img src prakom alt penata komputer.
Jawabannya adalah D ya teman-teman, yaitu IMG SRC Prakom.gif, jadi source-nya mana. Kemudian ALT, perangkat komputer ALT ini, jadi ketika web browser itu tidak berhasil meload gambarnya, maka yang muncul adalah tulisan ataupun keterangan dari gambar yang tidak muncul tersebut. Dalam hal ini kita memberi keterangan adalah perangkat komputer. Nomor 29, diberikan sebuah potongan programnya, tentu ini dari dari bahasa pemrograman Java. Yang ditanya adalah apakah yang ditampilkan di layar. Jadi apakah A seperti ini, B ini, C seperti ini, atau D seperti ini. Jadi akan memunculkan lambang asterisk. Jawabannya adalah B ya teman-teman. Jadi dari 1, 2, dan 3. Mari kita bahas. Jadi yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah ada sebuah variabel A diberi nilai 2. Kemudian dideklarasikan ada juga I dan J. Ini namanya adalah for yang bersarang atau nested for, perulangan yang bersarang. Jadi ada for dan di dalamnya lagi adalah for. Jadi kita lihat di sini ya teman-teman. Loop yang pertama masuk, I itu adalah 0 pastinya. Jadi looping yang pertama ini, loop I 0. Terus dilihat kondisi apakah 0 itu kurang dari sama dengan 2. True ya. Kalau true berarti I++, tapi ingat nanti nilainya bertambah setelah perulangan itu selesai. Yang kedua baru for J sama dengan 0. Jadi looping yang di bagian dalam ini yang pertama. J itu 0, kemudian apakah 0 itu kurang dari sama dengan nilai I? I tadi yang di atas ini ya teman-teman. Ingat nilainya yang dibandingkan adalah sebelum ditambahkan. Jadi masih 0. True. Dan J bertambah dengan 1. Cetak bintang yang pertama. Ini ya. Kemudian loop yang kedua. J itu bertambah 1. Jadi J1. Kemudian dibandingkan apakah 1 kurang dari sama dengan 0. Salah ya. Jadi false. Baru cetak spasi baris yang baru. Jadi di sini ya teman-teman. Dia karena yang di sini sudah tidak terpenuhi, maka dia mencetak yang selanjutnya, yaitu sebuah spasi ya ini sebenarnya. Dan ingat di sini adalah println. Println ini artinya akan memunculkan setelah karakter ditampilkan akan menghasilkan baris yang baru. Sedangkan print ini tidak menghasilkan baris yang baru ya. Jadi sebenarnya ini ada baris baru, tapi kita lihat muncul setelah. Jadi looping yang kedua untuk yang di sini, I itu udah menjadi 1, apakah I kurang dari sama dengan 2? Betul. Kemudian I++, I menjadi 2. Balik lagi ke sini ya teman-teman. Looping yang pertama, J itu 0, apakah 0 kurang dari 1? Ya. J bertambah 1, cetak yang ini. Jadi ini ya teman-teman. Jadi baris barunya sudah ada hasilnya. Kemudian looping yang kedua, J sudah menjadi 1, apakah 1 kurang dari 1? Betul. J menjadi 2 dan cetak bintang yang kedua. Ingat bukan println, ini print, jadi dia berada dalam satu baris. Kemudian yang ketiga, J sama dengan 2, apakah 2 kurang dari 1? False ya teman-teman. Jadi dia perulangan yang dalam sini berhenti, dia menuju ke println baris baru, spasi dan baris baru. Itu belum juga nampak. Baru yang ketiga masuk lagi di sini. I-nya itu bisa bertambah 1 jadi 2 ya. Kemudian apakah 2 kurang dari sama dengan 2? Betul. I-nya bertambah menjadi 3. Looping lagi yang pertama, J-nya 0. Apakah 0 kurang dari sama dengan 2? Betul ya teman-teman. J-nya menjadi 1, cetak yang pertama. Looping yang kedua masih juga terpenuhi, 1 kurang dari sama dengan 2, cetak. Looping yang ketiga, apakah 2 kurang dari sama dengan 2? Juga penuh, cetak. Kemudian yang keempat, apakah 3 itu kurang dari sama dengan 2, ternyata false ya. Sehingga kita akan mencetak sesuatu yang baru di sini. Nah, di sini kita lihat dia masuk karena sudah berhenti, masuk loop yang keempat, nilai I itu adalah 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 2? False ya teman-teman. Sehingga hasil yang di layar itu adalah seperti ini, ditambah sebenarnya di sini ada sebuah spasi dan baris yang baru. Nomor 30, kembali ada potongan program seperti ini dalam bahasa Java. Berapa banyak lambang asterisk atau bintang yang muncul di layar?
Apakah 0, 1, 2, atau 3? Jawabannya adalah 2 ya teman-teman. Mari kita lihat. Jadi looping yang pertama, integer yang pertama itu adalah 0. Jadi while, seperti biasa, perulangan selama nilainya kurang dari sama dengan 3, lakukan I di sini adalah 0 ya. Looping yang pertama I 0, apakah 0 kurang dari sama dengan 3? Betul. Baru I sama dengan I ditambah 2. Jadi 0 tambah 2, 2, sehingga adalah cetak yang pertama. Ingat ini println berarti dia akan ke bawah ya. Kemudian loop yang kedua dia bandingkan lagi. Ingat nilai I itu sudah menjadi 2. Dia andai ada kondisi apakah 2 kurang dari sama dengan 3. Betul ya. Kemudian I sama dengan 2 ditambah 2 hasilnya 4. Cetak lagi 1. Looping yang ketiga nilai I itu sudah menjadi 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 3? False ya teman-teman. Sehingga yang dicetak di layar itu ada 2 asterisk. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai saat ini teman-teman masih terus mengikuti channel saya. Terima kasih yang sudah melakukan subscribe, yang sudah like, dan sudah memberikan komentar. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan saja. Nantinya saya akan tanggapi. Dan terima kasih. Demikian untuk materi Trisakti yang ketiga. Sampai jumpa di lain kesempatan.